Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita telah sampai kepada auratnya wanita indan nisa, di hadapan wanita yang lainnya, wal maharim, dan di hadapan mahram-mahramnya. Amma indan nisa'i wal maharim, adapun auratnya wanita di hadapan wanita-wanita yang lainnya, wal maharim, dan di hadapan mahram-mahramnya, fala yajibu, maka tidak wajib, alaiha, atas seorang wanita, illa, kecuali satruma, menutup sesuatu, baina surrati wa rubbati, menutup sesuatu antara pusar dan lutut. Hadza huwal wajib, menutup sesuatu antara pusar dan lutut. Hadza huwal wajib, inilah yang wajib. Jadi auratnya seorang wanita ketika di hadapan wanita yang lainnya dan di hadapan mahramnya, yang wajib ditutup itu adalah sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Lakin akan tetapi, adabul Islam, adab Islam, yaqdi, menetapkan, memutuskan, alla tadhara, hendaknya seorang wanita dia tidak boleh menampakkan diri amama maharimiha, di hadapan mahram-mahramnya, illa, kecuali, wa alaiha, dan atas wanita tadi itu thiyabuha al-kamilah, pakaiannya yang sempurna, fihtisyamin, di dalam kesopanan, wa waqarin, dan bermartabat. Jadi memang auratnya wanita di hadapan mahramnya, kakaknya laki-laki, adiknya laki-laki, ayahnya sendiri, yang wajib ditutup itu hanya sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Tetapi adab Islam menuntut supaya wanita tidak menampakkan di hadapan mereka, mahram-mahram mereka, kecuali wanita tadi itu mengenakan pakaian yang sopan dan bermartabat. Li'annal insan, karena manusia itu insanun, itu adalah manusia. Manusia itu juga manusia. Mahmakana, tidak peduli siapapun dia, manusia tetap manusia. Wa idza dha'ufa dinuhu, dan ketika dha'ufa dinuhu, lemah agamanya manusia, wa qalat, dan sedikit, muru'atuhu, kehormatannya, sedikit kehormatannya, wa taghallabat, dan mengalahkan, alaihi, atas insan, syahwatuhu, syahwatnya mengalahkan ke atas insan tadi, maka lam yubali, maka insan tadi, manusia tadi, enggak peduli bimahramiyah, dengan mahramnya, wala qarabatin, dan enggak peduli dengan kekerabatan. Jadi kata beliau, seorang wanita walaupun di hadapan saudaranya atau mahramnya, dia tetap harus memakai pakaian yang sopan dan bermartabat. Karena kata beliau, namanya manusia itu tetap manusia, siapapun dia. Ketika agamanya lemah, sedikit kehormatannya, kemudian syahwat telah menguasai dirinya, maka dia enggak akan peduli dengan mahramnya dan dengan kerabatnya. Sehingga banyak sekali sekarang kita dapati di berita-berita, di internet dan yang lainnya, ayah kandungnya, ayahnya memperkosa anaknya sendiri, kakak laki-lakinya memperkosa adiknya, dan yang lain-lainnya.
Nah, itu semua karena kenapa? Karena tidak menjaga adab-adab di dalam Islam. Karena namanya manusia tetap manusia. Ketika dia sudah dikuasai oleh syahwatnya, maka pandangannya akan menjadi gelap, sehingga akalnya terkalahkan oleh syahwatnya. Wa min ajli dzalika, oleh karenanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Muru auladakum bisalah li sab'in." Muru perintahkanlah auladakum anak-anak kalian bisolati dengan sholah li sab'in ketika berumur 7 tahun. Watribuhum dan pukullah mereka ala tarkiha atas meninggalkan sholat li ashrin ketika berumur 10 tahun. Wafariku dan pisahkanlah bainahum antara mereka fil madoji di tempat-tempat tidur. Jadi ketika anak sudah berumur 7 tahun hendaknya diperintahkan sholat. Kemudian kalau sudah 10 tahun kok mereka meninggalkan sholat, maka hendaknya dipukul, itu pukulan dengan pukulan pendidikan. Kemudian hendaknya tempat tidur mereka itu dipisah. Karena dari situlah kalau sudah dewasa kok enggak dipisah, dari situlah akan muncul kehinaan-kehinaan. Kemudian waqad jaa fil hadits sahih, dan sungguh telah datang di dalam hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara zaujatahu, beliau memerintahkan istri beliau yang namanya adalah Saudah. Saudah binta Zam'ah. Saudah anak perempuannya Zam'ah. Jadi Zam'ah ini adalah ayahnya Saudah. Nabi memerintahkan istrinya yang namanya Sayyidah Saudah antah tajiba, supaya dia menutupi diri, berhijab, an akhiha, dari saudaranya. Ba'da an lahiqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi abiha Zam'ah, setelah Nabi menyambungkan nasab saudaranya dengan ayahnya, yaitu namanya Zam'ah. Jadi Zam'ah ini ayahnya Saudah, ayahnya istrinya Nabi. Li'annahu, karena saudaranya Saudah itu wulida, dilahirkan, ala firashihi, di atas tempat tidurnya ayahnya, min amatihi ay jariyatihi, dari budak perempuannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al waladu lil firash, anak itu adalah milik orang yang memiliki tempat tidur, walil ahir dan bagi orang yang pelaku zina, bagi pelaku zina itu al-hajaru. Al-hajaru ini ada dua penafsiran. Sebagian ulama mengatakan kerugian, sebagian lagi mengatakan al-hajaru ini batu yang digunakan untuk merajam. Nah, kata Nabi kepada istrinya, wahtajibi, dan berhijablah kamu, menutup dirilah kamu, minhu, dari saudaramu, ya Saudah, wahai Saudah. Jadi hadis ini sebenarnya panjang sekali. Dalam hadis tersebut itu ceritanya itu ada perdebatan antara Abad bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dalam hadis tersebut itu ada perdebatan yang panjang antara Abad bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Singkat cerita, Utbah ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Utbah ini melakukan perzinaan dengan budak perempuannya Zam'ah. Kemudian setelah itu lahirlah anak laki-laki. Nah, anak laki-laki tadi itu diperdebatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zam'ah.
Sa'ad bin Abi Waqqas dia mengatakan ini adalah anaknya saudaranya Utbah, karena Utbah sudah berzina dengan budak perempuan tadi. Kemudian yang Abd tadi, Abd bin Zam'ah tadi mengatakan itu adalah anaknya ayahku, yaitu Zam'ah. Nah, singkat cerita maka keduanya ngadu kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, al-waladu lil firash walil ahir al-hajaru, yaitu anak yang lahir itu milik pemilik ranjang, sedangkan pelaku zina itu adalah mendapatkan kerugian atau dihajar, yaitu dirajam. Wahtajibi, kata Nabi, berhijablah kamu minhu dari saudaramu tadi, ya Saudah, wahai Saudah. Nah, di sini intinya walaupun dengan saudaranya sendiri pun hendaknya harus berhijab, memakai pakaian yang sopan dan yang bermartabat. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.